Lu katanya sudah berhenti bermusik, kerja kantoran. Sempat, ya betul. Siapa anaknya Gus Dur lali aku. Inaya? Inaya, ketemu Inaya. Terus? Ketemu Anton Jerok. Anton Jerok JSMA. Oh. Tak ajari main drum. Setiap gua ada itu ada night gitu ya, tribute ya. Agung Rekong bikin band digawangi sama anaknya Bu Megawati. Mas Prananda Prabowo itu dia main bass kan. Saya diluntungan, Pak. Aku nggak ada drummer rock, nggak ada yang suka. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat ngorok? Apa kabar ya? Sehat-sehat selalu ya. Semoga dalam keadaan sehat dan kita juga sehat-sehat selalu. Terima kasih sampai saat ini sobat ngorok masih selalu setia menemani kami di sini dan kita bisa mendatangkan narsum-narsum yang mempunyai pengalaman dan cerita-cerita menarik yang mungkin bisa kita ambil nantinya. Oke, langsung saya kenalkan seorang yang luar biasa sebelumnya. Dia punya usaha ternak kuda. Ternak kuda. Balap lagi. Kuda balap tapi cemper. Dengan seorang drummer lagi kali ini kita episode ini ada drummer lagi yang juga sejuta umat juga kayak Nokia dia, sejuta umat. Mas. Oh ya. Halo, saya Firdi apa ya enaknya? Firdi Panjaitan boleh, Firdi Matulesi juga boleh. Gue Firdi Drum gitu aja kali ya. Iya, boleh, Firdi Drum boleh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Aku manggilnya Mas apa lu gue aja biar asik? Lu gue aja. Asik, saudara gue. Fir, lu kan ngilang nih. Seperti angkatan gue, kalau gue tanya pasti kenapa mesti ngilang gitu. Ada yang ngilang gue juga ngilang sih sebenarnya. Ngilang ya? Yang ngilang lu kemana aja sekarang? Gue lebih ini sih sekarang ya, lagi project kan ada sih projekan sama band Wong Alas. Lu berarti masih bermusik? Masih. Soalnya gue info terakhir yang gue dengar, gue research, yes. Lu katanya sudah berhenti bermusik, kerja kantoran. Sempat, ya betul. Benar? Sempat. Berarti sekarang balik lagi ke bermusik lagi? Bermusik lagi. Panggilan ya? Panggilan. Darah kita memang ya. Mau gini malu. Malu karena udah umur, terus punya anak, kita takut diomelin anaknya di rumah biasanya gitu. Iya. Berarti lo bermusik lagi? Masih. Terakhir kerja kapan sih? Gue sebenarnya 2019 mulai kerja tuh. Oh, mulai kerja 2019 kali kerja. Terus sampai berakhir 2004. Berarti baru setahun yang lalu. Baru kemarin. Ya. Lo mengundurkan diri? DO. Oh, dari dipecat ya. Spend lah. Happy ya menang. Kenapa? Ada saingan atau memang kolaps anunya atau gimana pengurangan pegawai itu? Mungkin ya bisa jadi. Saingannya lebih cakep sih ya. Cantik maksudnya. Oh, berarti paham kan? Berarti bos lu lihat lu kurang cantik, Bos. Iya, benar. Cantikan dia. Lu berarti kurang cantik. Kurang cantik. Ya lu nggak dandan sih. Ya aduh, malu gue jadi. Bergerak di bidang apa? Bukan ternak kuda ya? Bukan. Hukum. Oh, lu? Oh, lawyer. Sekolahnya? Bukan lawyer sih gue. Oh. Lu dihukum? Bukan ya? Enggak ya? Enggak dihukum. Di pinggirannya aja. Tipis-tipis lah. Di kantor hukum. Firma hukum. Yes. Oh. Tapi admin aja lah itu. Oh, lu juga kayak adminnya, bukan di Yes, bukan. hukumnya, oke. Berhenti, udah, gua
Tapi emang gue semenjak kerja tuh nggak pernah berhenti Tetap main band, bermusik ya? cuman Oh. reguleran gue. Gue sikat reguleran kalau malam. Berarti lu main reguler juga. Main- Di kafe-kafe Kafe, berapa tempat? Karena gue kerja, ya gue nggak bisa ngambil full Iya. seminggu gitu ya, ngambil 2 hari, misalnya weekend aja, gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kok kuat ya? Gue tuh nggak betah. Gue dulu cuma bertahan 3 tahun. 3 tahun gue main kafe. Habis itu langsung berhenti. Karena sinusitis gue langsung. Karena asap rokok kan. Oh, sudah nggak kuat gitu ya. Asap rokok nggak kuat. Terus pulang pagi. Gue nggak kuat gue tadi. Ya sekitar 3 tahunan gue main cuma kafe itu. Nggak kuat. Hostnya ngorok. Itu seminggu full. Gila. Adi, bukan saya. Adi, lu cyborg, bukan orang. Gila, dia hebat lo, bener, lo hebat. Lo bisa seminggu full. Gila, seminggu full loh. Lebih ke jablay dia. Kerja restoran. Di restoran, betul. Gila, oh, capek juga. Tapi ya, gimana ya? Mungkin kita keterpaksaan kali ya. Karena situasi merubah itu ya. Iya, betul. Sekarang gue mau nanya lebih anu. Lu pertama kali bermusik, berarti di pertama kali ngeband, bandnya dengan, Profesional apa belum nih? ya lu kan belum, pasti dari pertama belum profesional. Oh ya, dari kalau sebelum Sombong ya, lu, belum udah profesional. dari SMA. Dari SMA dulu gue di Semarang dulu SMA tuh. Jadi SMA gue tuh dulu di Jawa, di Semarang itu suka tiap tahun ngadain ini festival student music concert Iya. and dancing competition. Lu ikut dance-nya. Gue ikut dance-nya. Gila, lu ikut dance. Lu jangan gitu lagi, gue mual. Gue mual kalau lu, gitu. Udah habis itu gue, nah di festival itu gue beradu acting ya. Bukan beradu acting. Apa? Ngadu lah. Ngadu. Festival itu? Festival. Sama Agung Gimbal tuh. Oh. Itu kan adik gua di bawah gua persis 1 tahun. Tapi dia SMA lain, SMA mana gitu. Lu emang Agung orang Semarang? Yoi. Kalau dia Semarang asli kalau dia. Agung Semarang? Yoi. Kalau gua kan pendatang. Lu pendatang? Yoi. Keren ya. Tapi muka lu Jawa banget sih. Yo, lahir di Ambarawa. Gimana sih? Tapi lu bukan orang Jawa ya? Bukan. Gue denger dari Razi katanya bokap nyokap angkatan darat. Yes. Angkatan darat yang dari Sulawesi. Ah iya. Terus Bugis Makassar. Bugis Makassar dinas ke situ. Tapi lu lahir di Ambarawa ya? Gua udah Berarti keluarga lu sudah domisili di situ, di Semarang. di Semarang. Dan lu juga beranak pinak di Semarang juga? Enggak, gua Lu kan nikah? habis SMA terus gua kuliah di Makassar, balik ke jadi bokap putra daerah gitu ceritanya kan. Oke. Dikaryakan di sana, ya udah. Gue ngikut juga, masih ngikut. Iya, ternyata nyokap harus pindah sana lagi. Kita ngikut semua. Lu berapa bersaudara sih? 6, Lu paling kecil? gue nomor 4. Nomor 4. Terus sama Agung main bareng satu panggung? Ah iya, satu panggung, festival gitu kan. Terus di atas gue tuh ada muridnya Pak Sam juga. Pak Sam Budi itu Oh, sama Budi. drummer Indonesia ya. Iya. Bapak drummer ya. Iya, dia, Benny Mustafa tuh. Siapa gue namanya lupa. Ah itu yang kakak, ya ini berdua nih muridnya Sam Budi semua. Agung sama si yang kelas 3 gitu ya. Lu udah sekolah drum juga? Di Gue situ? saat itu belum. Belum. Gue masih sekali-sekali aja. Lu nervous dong? Oh, ini anak sekolahan nih, gue enggak gitu. Enggak sih, gue cuek Enggak. aja saat itu masih cuek. Jurinya Sambuti sekalian. Waduh. Kelar kan gue. Kelar lah. Ya, Saat itu. saat itu langsung ketok palu ya? Ketok palu, udahlah. Ambil lah semua. Yang penting, tapi gue ngikut terus tiap tahun. Tapi musuh gue ya itu terus, si Ahlan. Oh iya? Gimana dia di bawah gue persis ya kan? Coba bilang ke sini, awas lu.
Gung lu tega lu sama senior lu. Kakak kelas hormat dikit kayak gimana sih? Ya, Gung ini bahaya. Udah dari situ gue hijrah ke... Selama festival mereka ikut Iya. dan lu tetap kalah. Ya mau gimana, jurinya dia, Gila muridnya ya. dia. Dia kuat malu ya. Kuat lah gue. Kuat malu dia. Gila. Siapa sih gue lupa nomor yang satu itu, aduh tahu dah, bodo amat. Dia nggak ada curhat marahnya juga, bodo amat. Terus sampai akhirnya suatu saat akhirnya lu keluar dari Semarang. Keluar. Tapi udah sempat punya band di Semarang, enggak? Maksudnya band yang mau menjenjangnya mau sampai ke recording. Oh itu, dulu ada festival juga, Yamaha Explosion atau apa ya? Oh iya, sama Explode, iya. Iya kan? Iya, iya. Ah, di Semarang itu, gue masih SMA. Jadi itunya langsung di tempat studio rekaman gitu. Wow. Juara satunya Power Slave. Juara satunya yang dibawa ke Jakarta, yang akhirnya rekaman di Jakarta. Oke. Gue juara duanya. Gitu. Masih ingat nggak nama bandnya? Wah, udah lali aku. Lupa gue. Padahal bandnya sendiri loh. Band-band SMA sih saat itu masih. Tapi lupa. Lupa gue. Lu Tapi gue juara 2 saat itu. Yamaha Explosion. termasuk orang yang kacang lupa kulit. Enggak juga. Gila, bandnya sendiri lupa akan terlaluan banget ya. Oh, lali. Padahal gue juga gitu sih. Gue juga lagunya Wizkid apa juga gak ada yang tahu. Terus akhirnya Udah, ya itu pengalaman pernah di ke sana, Porosle. pengalaman di sana di Terus Semarang. lu mulai balik kuliah di Di Makassar. Makassar, nah itu gue ketemu Ngeband juga? ngeband. Ketemu langsung Lobo. Oh iya. Kau cantik hari ini. Yes, itu bareng dia. Kau cantik dan aku juga sih. Kita cantik ya, Bro ya. Yuk. Ketemu Lobo. Udah, gue ngeband sama Lobo lah selama di Makassar itu. Sampai akhirnya hijrah ke Jakarta. Mau rekaman tadinya. Sama Lobo. Iya, sama Lobo. Itu dipegang sama ini. Adel Modulus Band. Oh, Modulus ya. Nah, dia dapat tempat di Sony Musik. Sony baru masuk. Oke. Ah ini masih ada tempat nih buat gue. Ada slot buat lo ya. Ada slot. Diambil lah kita. Wah, udah ngumpulin lagu, bubar bandnya bajingan. So, pental loro dua-dua nih. Lobo sama pemain bass, dia bikin mata air. Kenapa bubarnya? Kenapa? Kenapa? Rebutan cewek pasti. Biasa lah. Apa masalah? Di saat, padahal udah mau, nih buruan nih, udah si Adel cepetan nih, udah berapa lagu nih, latihannya ini era mono itu. Oh iya, tempatnya Ramono. Era mono latihannya di situ terus kan. Iya. Studionya asik tuh. Adel modalnya lumayan lah itu. Gila itu, udah berapa lagu, buar bajingan berarti gue. Dua-dua udah pental tuh, gua sama pemain gitar, gua dua-dua. Boleh tahu nggak spesifik, maksudnya detailnya, bubar karena apa? Ego lah biasa bro. Beda option di aransemen gitu. Biasanya gitu, beda pendapat di lagu ini kayaknya gini biasanya gitu kan. Bukan masalah itu. Beda apa ya? Prinsip gitu ya, lebih ke prinsip deh. Oh, prinsip. Gue juga bingung kok bisa. Jadi ada yang pengaruhi kita dulu tuh. Jadi ada yang masuk di pergaulan kita, kayak Miko Protonema almarhum. Nah itu sempat masuk juga di pergaulan kita. Terus? Nah itu nggak tahu mempengaruhi siapa. Anjrit. Mikonya itu? Yes, ya gue nggak mau nuduh ya. Gue nggak mau nuduh. Tapi barusan lu ngomong. Nggak maksud gue. Kan orang yang denger pasti Iya Miko lu sih. gila lu Mik. Ben jadi bubar karena Saat Miko, itu. maaf ya. Almarhum lu. Mohon maaf kalau salah ya. Saat itu berada di lingkungan Rapat-rapat tuh. pergaulan kita. Ngono bro. Gue nggak tahu. Mungkin dapat pengaruh juga ya kan. Diduga ada yang mempengaruhi. Akhirnya pecah dua-dua. Gua stres berdua kabur ke Cinere. Tidak jauh-jauh sih kabur nih.
Nggak minggat itu mah. Di Cinere ketemu. Nah, di sini Cinere seru lagi nih. Di Cinere ketemu siapa anaknya Gus Dur lali aku. Inaya. Inaya, ketemu Inaya. Terus Ketemu Anton Jerok. Anton Jero. Anton Jerok JSMA. Oh. Tak ajari main drum. Jadi malah. Terus, Anton tuh bisa sempat belajar sama lu. Tahu. Anton Piates. Anton Jerok. Lu belum sekolah drum di situ ya? Aku wis. Oh sudah. Neng Farabi aku. Berarti dari sebelum lu kuliah itu ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Sebelum kuliah itu. Ya, itu udah ya bebarengan lah bersamaan. Loh, kan tapi lu di Makassar kan? Iya, nggak kelar kuliah kan. Rencana mau lanjut ning Jakarta tapi amburadul. Oke, terus sampai Jakarta sekolah Farabi, terus ngajarin Anton, terus bentuk band lagi di Cinere. Band lagi, ya. Sama? Sama ada anak Makassar lah. Ada. Gua nggak nanya nama bandnya siapa, takutnya lu lupa, jadi gua nggak nanya. Gue ingat itu. Yang kali ini ingat? Mahaya. Mahaya. Ada album juga. Oh, sempat keluar album? Label? Indie. Oh, ini label. Alpha. Oh, Ingat dong Alpha. Alpha. Di label. Mahaya ya, Mahaya. Mahaya. Sempat ikut festival. Nah itu festivalnya baru dapat juara gue tuh. Lebak Bulus langsung. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di Lebak Bulus? Lebak Bulus langsung nggak main Semarangan lah. Gila. Langsung Jakarta Lebak Ini Bulus. ada hard feeling sama Semarang. Nih. Langsung juara 1, the best. Oh, iya. Kabeh best. Jurinya nggak ecek-ecek, bilang Ramadan. Karena lu sekolah di Farabi. Yes. Ya jelas. Ya, gantian kok ya. Gantian kok Pak. Dimenangin sama Giran muridnya Farabi gue menangin. Mati ya meneh. Tadi Agung kan gue menangin kan. Maksudku itu gantian. Lu puas dan langsung gong. Wah, Lihat iya. gua gong, gua berhasil Langsung gong. Lebak Bulus nih. Gua gong. Jakarta. Jakarta sorry ya. Sekarang juara gong. Semarang, gitu lah. Asu. Lu kayaknya lebih cocok jadi preman nih kayak. Ngamuan soalnya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sekelumit lah itu bro. Sekelumit. Gila. Akhirnya terus bubar lagi tuh Mahaya. Mahaya enggak sih. Enggak bubar. Tapi sibuk sendiri-sendiri. Tapi enggak ada bubar, sibuk sendiri-sendiri. Masih ada semua. Tinggal ngomong reuni jadi langsung. Selain drum apa yang lo bisa? Selain drum sama marah, yang bisa apa ada? Main gitar asik-asik aja. Asik, anjrit betir. Bikin lagu dikit-dikit lah. Tapi lu cipta lagu juga. Di berapa band yang lu bikin itu, lu juga bikin lagu? Yang ini yang sama Adele itu harusnya ada. Yang sama Lobo itu harusnya ada. Harusnya ada. Lah memang Maksudnya merasa ya bikin nggak? gara-gara hancur. Oh, ya udah jadi nggak di. Tapi lagunya nggak lu ambil? Nggak. Nggak lu taruh di band lu yang baru nggak? Oh enggak. Beda aliran, Pak. Emang alirnya itu yang sama Lobo apa? Pop? Pop banget. Pop rock. Oh, pop rock. Kalau yang sama yang Mahaya? Lebih ke apa ya? Tren-tren gitu. Apa sih tren? Elektroniknya ya. Ada elektroniknya, ada. Oh iya. Modern rock Pak berarti. Kayak industrial gitu ya? Ya industrial. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Industrial. Ada satu album udah ya? Satu album Mahaya tuh. Terus lu mulai bikin band lagi sampai sekarang? Iya. Dari Mahaya lu bikin band lagi? Dari Mahaya bikin lah ya Banyakan band gini bingung. reguleran terus Oh mulai main kafe lo? reguleran sampai akhirnya ketemu sama orang-orang Power Slave itu. Bantuin Power Slave lagi? Iya. Sempet di Power Slave? Oh iya mini album lah, bantuin. Oh mini EP sama Power Slave? Itu Powerslap zaman siapa tuh? Power. Franzi, Andri Franzi masih ada? Oh bukan. Udah nggak ada? Zamannya Acok Jibrani. Oh berarti Gimbal ya? Acok Gimbal. berarti ya. personilnya Power Slave tinggal Hedi sama Anwar? Jadi Acok sama Berarti Anwar. itu Acok sama Didi Kro duluan mana sih?
Duluan Didi. Oh Didi dulu ya? Iya. Didi keluar ganti Aco. Aco. Terus, nah itu waktu itu drummernya siapa waktu sama Didi? Sama Si Didi, Agung. Fafa. Fafa dulu ya? Fafa. Fafa. Fafa baru Agung. Agung, terus baru lu. Iya. Gila, dia Agung tuh memang ada masalah sama lu kali ya? Iya. Kok di mana ada lu pokoknya gimana itu? Atau lu ada masalah sama Agung sampai digeser terus Agung itu? Ya setiap gua ada itu apa namanya, ada apa night gitu ya, tribute ya. Agung rekong. Ben wae. Ben tak lirik-lirik wae. Kayaknya Agung ada masalah kayaknya Agung sama lu. Apa-apa bae. Gong, lu punya masalah gak sih Gong sama dia Gong? Ini teman gua loh Gong, jangan gitu lo Gong. Lu kan di bawah dia lu jangan gitu. Enggak, gua asik ya, salut temannya. Tapi lu ini serius, lu sama Agung kan gak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan gua juga nggak terlalu kenal dekat kok. Maksudnya biasa aja. Tapi lu Maksudnya tahu sama-sama anak Semarang, pernah sama-sama festival, aku ingat terus ya. Ingat. Dan Agung, oh ingat tuh itu yang dulu aku kalahin gitu ya. Iya. Kurang ajar ya. Oh ini ki ndak sing tahu tak. Dengan Semarang kan. Oh, Bentar, dulu di Parabi ada nggak yang satu angkatan tuh sekarang jadi drummer profesional? Oh iya. ada. Oh banyak. Ya, Sangkatanku itu Adriniji, sangkatanku. Oh, drummernya Niji. Drummer Niji. Itu anak Parabi juga? Parabi, sangkatan sekarang. Itu umuran. Ya maksudnya dia juga. Satu. Tapi kan beda umur ya. Ya beda umur lah. Dia kan masih di bawah jauh ya. Enggak jauh-jauh amat sih. Mukanya masih anak-anak deh kayaknya. Kelihatannya aja putih ya, karena putih. Enggak, gue nggak bilang lu tua, maksudnya dia anak-anak. Lu pas sensitif banget sih kalau itu kamu gampang marah. Gue minum aja. Motor aman, Pak. Adriniji, Terus? Konde Samson. Oh, Samson. Nah, itu seangkatan juga. Terus Purgatory, Si Al. Ya Al juga Parabi. Tapi Al ki senior gue. Maksudnya dia duluan di Parabi. Terus apa nih? Oh anu. Kosa. Bukan. Kosa enggak ya? Didik Riyadi. Oh, di diri Elemen. Juga Parabi ya, Parabi. Didik Riyadi. Itu sangkatan lucu kan. Lugu biyen. Tamati wedi. Iya. Kalau Dia takut lu. Delok ngene gitu. Lagi sangar-sangare. Gila, ngelihatnya kayak mau malak. Berarti gini lagi. Kan di studio Parabi kan kecil-kecil tuh studio. Tapi dulu liatin lihat bawah kompol ternyata. Parah. Lucu-lucu biar kayaknya. Adri juga. Terus sebenarnya ada lagi tapi aku enggak. Banyak Parabi sih, banyak sih jebolan Parabi yang sampai ini serius di band Pak. Gurunya ngeri-ngeri soalnya Mas. Kenapa galak? Maksudnya bagus-bagus gitu. Bagus, Parabi. Siapa? Gilang, Tovan Gunarso. Tovan. Tovan Gunarso, Gilang, Gilang Tovan. Ramadan, Arya Yunir, Iwong Aksan. Siapa lagi? Terus Giri. siapa? Gary Herbs. Gary nggak ngajar dulu. Gary ngajar di Cik dulu. Oh, The Chick dulu dia. Cik sama sekarang kan di itu. Belajar di mana? Iya, kan Parabi. Parabi. Belajar. Mungkin sekarang Parabi ya. Iya, sekarang Parabi. Iya, sekarang. Berarti dulu dia belum. Iya, berarti Terus dulu. apa lagi? Gurunya ngeri-ngeri. Aduh lali aku mas apa? Drummernya Faris RM? Budi Aryono. Bukan. Aduh ya Allah Mas, sepurane Mas, lupa aku. Lupa kok, nggak enak banget ya Allah, ya Allah. Siapa namanya? Dimaafin. Tapi buat gue biasa aja, orang Parabi nggak ada yang keren ya, biasa. Sombong tau Mas. Sombong gue. Oh, iya, Sombong sih, ya. emang. Karakternya mungkin ya. Enggak sih, keren. Ya lumayan lah. Disapu mah deh, Gara-gara sampean. disapu. Berarti dia jujur, keren kadang-kadang. Ya lumayan lah, nyapu diri, disapu sendiri sama dia. Aduh. Lu nggak usah disapu, nggak apa-apa. Orang punya kelebihan masing-masing. Iya betul. Ucu Haryono tuh kan juga keren banget. Ya. Terus Cindy Luntung kan juga asik. Dia malah nggak ada yang dulu lebih ke private mereka itu. Iya, tapi maksudnya drummer zaman dulu punya karakter semua. Keren. Waduh.
Kenan Nasution bukan? Enggak, bukan. Kinan enggak. Kinan enggak, itu angkatan tua, Pak. Wah, lu dhuwur nih. Itu angkatannya dari Drolis. Rolis ya. Drolis gitu, Drolis kan. Terus akhirnya lu mulai ngeband itu di Porsche berapa lama? Gua- EP itu ya? Cuma di EP itu? Ya, ini album terus tur-tur berapa kota Oh, gitu. sempet tur. Ya. Terus gua cabut, Cabut apa lu ngundurin diri? mundurin diri. Jangan sampai gue bilang lu dipecat. Enggak kan? Mundurin diri kalau ini. Kenapa? Masalahnya apa? Gue adalah nggak enak, private. Spill dikit. Sama Anwar atau sama Hedi? Wah, Keluar. gila, nunjuk person lagi, jangan. Enggak ya. Enggak. Spill sedikit. Karena kebutuhan. Gue jadi cabut. Tapi nggak ada internal di situ. Nggak ada. Lu kurang paham atau Oh, apa? enggak. Asik banget gue. Power Slave itu enak. Nah. Nggak, ada masalah internal aja sedikit ya. Oh, yang mungkin nggak cocok. Biasakan ya nggak cocok. Bukan nggak cocok. Lebih misalkan kurang sejalan gitu ya. Atau mungkin Kepentingan pribadi. masalah pribadi ya internet. Pribadiku. Makanya aku keluar. Pribadi lu yang imbasnya ke Power Slave ya. Takut ganggu. Takut ganggu. Justru takut mengganggu Power Tapi Slave. sempat utarakan itu ya ke anak Power Iya. Slave ya. Terus anak Power Slave nggak mensikapinya? Ke Mas Anwar dulu. Oh, Karena dia kan leader. iya. Ya susah keluar juga dipancing-pancing Pak. Digeser-geser lama-lama keluar muntah sendiri habis ini. Tata ngomong iya soalnya dia anaknya gini ngamuk lagi. Tak tahan-tahan lah. Ya Anwar yang Mas Anwar. Anwar itu yang sampai sekarang yang bikin, kalau aku lihat ya, yang bikin Power Slave tetap bisa berdiri itu Anwar. Iya. Dia ngomong soalnya. Ya Anwar tuh ngomong banget. Dia bisa menempatkan ini. Idealisnya dia itu bener-bener idealis gak kayak band pada umumnya. Kalau aku ngeliat ya, sorry ya. Kalau orang lain tuh idealisnya idealis band itu akhirnya jadi egonya yang keluar. Iya, betul. Lebih ke diktator. Nah, lebih ke diktator. Betul. Kok kayak sound familiar ya suaramu diktator. Siapa ya? Oh ya udah, kita coba yang lain aja. Nanti aku kepancing juga, jangan. Ya idealisnya dia tuh idealis bukan ego gitu. Makanya kan banyak band yang jatuhnya ego kan gitu. Betul. Terus akhirnya lu mundur karena personal tadi. Nah, ini kan sekarang nggak di Power Slave nih. Ya. Kalau gue boleh tahu masalah apa? Kalau Ngorok bisa tahu nih, sobat Ngorok bisa tahu ternyata lu mengunduran diri itu punya masalah apa gitu loh. Kan Balik lagi. anak Wah, jadi ojo to Pak. Ini udah bahaya, Pak. Jangan, Pak. lo kan itu kan siapa tahu orang bisa mengambil baiknya. Oh ternyata gini tuh harusnya begini mensikapi. Intinya gini sih, Pak. Apa namanya? Kita kan umur sudah sama kayak ya sama aja Pak. Aku punya kepentingan yang lebih harus didahulukan. Masalah istri kedua tadi. Terus? Bukan, Pak. Itu belum ada. Oh, belum. Belum ada istri kedua. Masih istri pertama. Oh, oke. Masih istri pertama. Belum ada berarti akan ada. Terus? Makso. Enggak masuk. Aku jujur aja. Belum ada juga. Aku nggak berani. Nggak Lebih berani. ketakut. Aku lebih ketakut. Aduh. Gitu deh. Aku punya keperluan lah, kepentingan yang Yang jangan harus- sampai mengganggu Power Slave. Imbasnya tuh kemana-mana takut. Takutnya begitu. Mendingan aku keluar aja deh. Gitu. Itu tahun 2011 mungkin ya. 2011. Dari Aku 3 tahun berarti ya di Power Slave. berarti 2 tahunan ya, kurang lebih. Oh 9 ya? 9, 10, 3 dong. Ya kurang lebih lah. 3 tahun. berarti aku dulu keluar baru dia masuk ya. Tapi aku nggak aku sempat bantuin Power Slave main di Sulawesi. Sulawesi. Mungkin habis itu baru dia masuk kali. Enggak deh, aku Kurang lebih biro. sebelum Agung nggak salah aku. Oh, Aku salah Fafa apa lupa deh. setelah Apa Fafa. masih Hedi? Iya, Oh berarti masih ada Franzi kok. berarti setelah Fafa. Hah? Kan penyanyi sempat Abes ganti. Widi itu siapa? Habis Widi itu kan Ya Fafa. Fafa. Oh ya berarti setelah Fafa aku. Fafa nggak bisa ya, terus baru Iya. Agung masuk. Zamannya Fafa kan ada Edot, keyboardisnya. Ya betul. Iya. Edot, Fafa sama Edot keluar, Betul.
Itu kosong tuh. Dia ngeriset buat dirinya sendiri, gue nggak dikasih tahu. Itu konco apa namanya? Konco tae. Ini cara Surabaya kok konco tae. Polo tae. Terus akhirnya, Apa nih? Mana? lu kalau nggak lupa marah. Udah cuma 2 deh dulu. Dari Polsek. Lu berhenti, lu punya apa? Internal Oh, iya. case. Lu ada internal case yang lu harus Nah, kok bisa masuk power slap tuh gimana tuh? Nah, Oh, ceritanya ya. marah dulu. ketemu apa di sama Anwar ketemu di pasar apa gimana? Oh iya, Di salon. dulu itu kalau nggak salah dia sempat tribute GNR ya. Oh iya. Nah, tribute GNR di Dia. The Rock Cafe. Iya. Dani. Ya, di tempatnya The Rock Cafe. Gero Cafe ya, di Kemang. Ya, dari situ mulai kenal deh sama Anwar. Terus akhirnya bikin tribute terus tuh. Sama Anwar sama Edi. Tapi lu yang main? Gue yang main. Nah, enggak, kok bisa tiba Anwar tiba-tiba? Bilang, Fir, lu main deh. Itu Ya, awal mulanya lu ketemu ngobrol bla bla bla, lu udah drummer, lu ya, anak Semarang gitu lah, biasa ya. Biasa lah ketemuan. Oh, podo Semarangnya. Oh. Jadilah. Udah akhirnya kita main tribute sama Jikun, sama Oke. Edwin Coklat. Tribute sama siapa jenenge? Penyanyi sing ngerok aja siapa jenenge? Punya Sing rambutnya pirang ya. Ya anu. Sule Sama Sule. yang gabung sama Fudu dulu Sule. Sule Wijaya. Tribute sama mereka lah. Nah, sampai ke lumayan loh tribute itu. Iya. Sampai ke Kalimantan. Ribut Guns gitu ya. Iya. Cair dong berarti. Ya lumayan. Maksudnya Nah, itu- ada lah. Tapi udah menikah itu waktu itu. Udah dong. Istri pertama. Belum ditanya dan jawab dulu. Gua nggak ngomong ya. Jadi kalau istri lu ngeliat tiba-tiba ada apa-apa, Mbak, bukan aku ya Mbak. Nah, dulu sih dari tadi ngomongnya istri pertama kedua. Ya kenapa mulu. lu timpalin? Berarti lu ada niatan. Lu gimana sih? Biar seru, Pak. Hah? Biar seru apa biar kejadian? Dia astaga. Kayak lagunya Ruth Sanaya. Astaga. Perjalanan musik itu ya, seru ya. Seru, Pak. Terus apa lagi, Pak? Kalau gua sih ya, rasanya pengen gambar lu sih. Kan lu yang ditanya kenapa jadi wawancarain gua. Ya sudah, akhirnya lu keluar dari Polsek. Keluar set terus gua ya Reguler lagi. reguleran lagi, bla 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 bla, ketemu ini itu capek lah. Akhirnya ketemu sama wong alas ini. Itu ada yang ngajak lu atau memang lu memang ketemuan ada yang bentuk ada gitu. Gua diajak sama Ateng Fudu, Oke. Untuk bisa kena tank dulu. Nah, basisnya Fudu. lu kenal sama Ateng di mana? Lama gua kenal sama Ateng. Sama waktu mana? Zaman-zaman reguleran. Bukan Ateng juga lu sempat reguleran juga tuh. Ya, gue tahu Ateng. Karena gue dulu kan tetanggaan sama Ateng. Di mana? Pal Batu. Iya. Lu Pal Batu dulu? Wis, oke. Enggak, maksud gue dulu sering Duduknya biasa aja, nggak usah kebansi. apa namanya? Lu di Palbatu juga? Pal Batu dulu. Gua anak Palbatu sama. Manuma standar. Oh. Tahu kan Manuma? Iya. Mana itu ya? Gua nggak tahu. Ciewa. Jadi Sobat Gorok, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali Sobat Gorok. Jadi masih perjalanan ini. Gila. Enggak change topik aja. Kita berubah pembicaraan. Yang seneng dia no, si brengsek tuh. Ya, memang Pal Batu itu dulu termasuk maksudnya ya Menteng Dalam ya. Ya, Menteng Menteng Dalam Dalam. Tebet itu Menteng atas atau Menteng bawah? dalam bro. Dalam ya? Menteng Dalam. Itu banyak Menolorkan. ya, terus banyak ya anak selatan tuh banyak ke situ sih. Basicnya banyak anak band yang lahir di situ. Iya, betul. Termasuk Skate juga di situ, Tram di situ, Wizkid di situ, terus Tejo Mlawe juga di situ.
Derby juga di situ banyak itu. Daerah selatan lah. Selatan. Termasuk Potlot kan itu slang juga di situ. Iya, betul. Banyak sih anak-anak dulu di situ banyak sih anak-anak selatan tuh. Terus nyebar sampai ke Fatmawati sampai akhirnya ke terus mulai berdomisili di mana lah. Base camp sih dulu tuh home base-nya anak band dulu kan selatan. Lo di Palbatu sama Ateng berarti kenalnya Studio. studionya siapa nih? Jangan-jangan gue kenal nih. Studionya siapa ya namanya gue? Yang di mana? Yang namanya Studio Manuma itu. Heeh. Dalam deh pokoknya. Iya, ada. Palbatu berapa gitu? 2 apa berapa? Oh iya belakang. Tahu kan? Palbatu 2 betul belakang. Dekat Palbatu itu. Ya anak-anak suka nongkrong. Belakang Balai Sudirman persis. Yes, betul. Rindu ya, coba dulu ya. Iya. Dulu tempat masih belum ada Balai Sudirman, belum ada Casablanca, Iya betul. masih kuburan belakang itu tempatnya sih. Gitu. Kalau Zaman gue udah ada kali Balai Sudirman. Kesannya gue lama banget Jakarta. nggak, seingat gue belum ada Balai Sudirman itu. Seingat gue ya, masih ada Apotek Gajah itu belum ada. Udah ada tapi belum segede gitu masih. Berarti lo lebih tua dari gue. Terus Gimana sih? ya kan dia lebih tahu. Kan lo anak Palbatu bukan? Iya. Oh iya Palbatu ya. Sorry betul. Sorry. Benar. Jangan-jangan lo anak Kampung Angus lagi. Daerah belakang nih, serem banget itu. Tawuran tuh ya sering ya dulu ya. Kampung Angus itu orang kabur dari Nusa Kambangan, orang habis bunuh orang, ngumpetnya di Kampung Angus. Ya. Serem bro, patroli aja kalau lewat permisi bro. Lewat daerah base camp, tut, situ. Sensor. Tut, sensor sendiri. Tapi enak sih, Palbatu itu enak banget. Dulu kalau mabuk, udah apa-apa, kalau dicariin polisi, ngumpetnya di kuburan Menteng Dalam. Ya benar. Nggak ketemu sama polisi, gelap, polisinya takut soalnya. Iya, benar. Pagi baru dibangunin sama tukang kuburan. Mas, bangun mas. Bangun dari kuburan baru pulang, balik. Bukan gue ya, cerita anak-anak yang di sana ya. Kalau gue kan tempatnya masjid. Gue nggak tahu gitu-gituan. Gue baru menurut ceritanya gitu loh. Jadi lu kenal Ateng di Palbatu ya? Iya, Palbatu. Terus ya diajak Ateng, akhirnya di Wong Alas sekarang. Tapi udah lama ketemu Ateng ya? Udah. Kok nggak, saya sampai sekarang di Wong Alas nih? Iya, Ada rencana tour atau ada bikin album lagi? baru launching album kan? Oh, gue kok nggak. Launchingnya belum, cuman Rilis. baru mau rilis ya. Baru mau rilis ya. EP itu album? Sudah rilis. Album ya? Album. Ya. Siapa aja tuh personelnya Wong Alas coba? Ateng, lu, Ateng, Opik Bayu dulu ya. Opik gitarisnya Bayo, Iya. Opiknya Andi. Oh, Andi Liani ya. Duh, Andi Andi Bayu. Bayo. Andi Bayo. Loh, dia yang ngarang lagu Andi Liani kan Lo ngarang- sanggupkah dia? Yang tapi bukan berarti dia bukan Andi Liani itu solo sayang. Dia nggak punya band. Enggak, maksud gua Opik ikut. Yang ya karena lagunya Opik yang karena saya bukan berarti Iya. Opik Andi Liani. Oh, iya bukan dia. Iya benar. Jadi bandnya Bayo, Andi Bayu. Opik Bayo. Lu masih pakai nggak sih? Hah? Lu masih pakai nggak? Udah, ini sisa-sisa aja. Seperang tahun. Efeknya sekarang ya. Lu Nyambut. kayak temen gue yang anak lama juga yang masih pakai kalau di Jangkabang ada deh tapi nggak usah nyebutin. Sopo? Sebutin ya, tapi di sini. Jangan. Terus Oh, berarti lu mau penyanyinya Jaket dulu. Jaket band. Yudit. Anak Cilacap. siapa sih? Jaket. Dia sebelum dia bandnya namanya Jaket. Jaket. Pernah punya album di Jakarta. Iya. Tahun berapa? Mungkin gue udah menghilang kali. Katanya 2000 awal kali ya. Hah? Nggak tahu, gue nggak tahu persisnya sih. Tapi album kok, Jaket itu Ya, album. tapi bisa jadi. Gue tau abis Sempat kerusuhan itu kan skip. 98 gue kan hilang. Bukan diculik kan? Kan lagi Iya kan rame lagi saat itu. rame saat Penculikan. 98 ya. Gue menculik malah. Gue diculik cinta kata Gusti. Begitu kira-kira ini ya, perjalanan gue bermusik di Jakarta. Selama inilah. Tapi background lo itu perjalanan lo sama kayak narsum-narsum
di Ngorok yang berasal dari Jawa Tengah tuh rata-rata kayak Wawan, kayak segala macam, itu ceritanya hampir sama. Mesti punya polemik sih ya. Punya cerita-cerita yang hampir sama sih ya. Penuh dengan drama-drama yang gimana gitu. Iya pasti. Pastilah semua. Di foto. Gue nggak bisa lihat kamera, gue langsung post gue. Gue ini sadar kamera gue. Soalnya dari dulu kan di belakang drum. Oh iya. Jadi kan sadar terus ya. nggak pernah kelihatan kan, tutup simbal, tutup tom. Kan. Sekarang gue dari kamera aku mau tunggu. Tapi udah nggak ngeband. Udah nggak ngeband loh. Sama sekali. Sudah sama sekali. Sekarang lebih Sama, ke. gue juga dipecat juga waktu itu. Lu percaya? Enggak sih, gue mecat diri gue sendiri sama kayak lu waktu ngundurin diri dari Power Slave. Oh, sip lah. Itu baru keren. Itu keren. Karena kita nggak mau merugikan orang lain, Betul. nggak merugikan sahabat keluarga kita. Betul, betul. Jadi kita mengundurkan diri. Lebih baik begitu. Ini lebih ke curhat ini ya, curcol ya, curhat colongan ya. Tapi masalahnya sama, masalahnya kalau gue waktu sih, waktu yang nggak bisa, takut ganggu anak-anak. Enggak, ya. Terus fisik gue yang sudah nggak sanggup. Di saat usia gue yang sudah renta ini. Lu ampun, sekarang ada Ada umur gue sudah tua. kepala. Kepala botak. Budulmu. Palamu. Ya, yalah. Yang penting sekarang gue menikmati Yang teman-teman. penting sehat, Pak. Sehat dan gue masih bisa support teman-teman gue yang lain. Betul, betul. Apa yang bisa gue support buat teman-teman lain gue support. Ah, keren. Semoga berkah lah. Amin. Ini doanya orang Semarang, semoga berkah. Mugi berkah. Lu pernah berarti Power Slave itu banyak drummer juga berarti ya? Sampai sekarang additional. Iya, sekarang Anton. Sekarang Anton, koncoku juga. Tuh, Ton. Anton ini koncoku. Temen di Semarang dulu? Enggak, dia Anton kalau Jogja. dia di kafe dia. Anak Jogja. Oh, anak Jogja. Di Semarang nih. Iya, dari Widi, terus ada Widi, terus ke Fafa. Fafa, terus dia, Agung, terus dia. Belum yang addisional, Hengki. Iya, oh iya, Hengki juga. Hengki almarhum. Hengki. Nah, habis gue tuh Hengki almarhum. Gua gantiin Hengki. Oh, berarti ya. Hengki nggak bisa main kemana, gua gantiin Hengki ke Sulawesi. Oh, 2000 itu berarti. Iya, 2000 baru. 2008. Enggak dong. Enggak, Pak. Iya, 2008, 2000. Gue ingat anak gue yang kecil baru lahir. Nggak mungkin toh, Pak. 2008. Dia kan 2009. Nggak mungkin. Iya, Wah, aku dia aktif kok, Pak. 2008 di Power Slave. Belum justru. Iya, 2009. Ya kan duluan gua depan lu. Enggak, maksud gua Hengki itu nanti setelah. Selalu. Heeh. Hah? Iya. Hengki sering jadi addisional. Hengki itu sak dunia aku. Balik. Tapi auditionnya nggak album kan dia, Hengki itu. Nggak. Iya bener dong. Iya. Hengki itu pernah sebelum lu berarti Hengki itu. Iya. Benar. Setelah aku. Timbangane ngamuk Pak, iya woy. Iya. Daripada marah nanti ya, nanti kita dimarahin Mas. Setelah aku baru additional itu Hengki terus. Percaya deh. Coba tanya Anwar. Coba telepon nomor. Mas. Marahku sama Firdi sekarang, dia curhat, dia muntah, keluh kesah soal Power Slave. Katanya lu fitnah. Mas Wiwi. Mas Wiwi juga saat itu belum masuk lagi tuh. Kan dia Belum. out. Ya, aku waktu di Sulawesi itu nggak ada keyboardis deh kayaknya. Seingat gua ada deh. Ada gitar. Oh iya, nggak ada keyboardis. Ada 2 gitar. Andre sama Niko almarhum. Sama-sama? Niko Niger. Yo berarti wes banget Pak, Pak. Makanya. Wow, satu dunia Makanya aku. kalau orang normal ngomong didengerin. Tapi sampean berarti bukan gantiin Hengki. Iya, seingat aku tuh nggak. Berarti gantiin Fafa sampean. Setauku Atau Agung. nggak. Atau saat itu posisinya kosong. Seingat itu ada Hengki waktu itu. Hengki Emang bolak-balik. kosong. Bolak-balik Hengki. Hengki itu bolak-balik udah mandiri. Dia lebih ngeriset daripada lu. Dia tahu, dia Google. Oh, gitu. Oh. Skala aja. Iya, Kamu ngantem ibu. iya. Nama Balang Bapak. ngerti aku, paham.
Apalagi dia Gus posisinya. Wah, nanti kalau kamu baju pengantin dipakai. Cantik nih. Oh iya benar-benar. Iya, berarti sekarang tinggal nunggu rilis ya. Udah rilis. Oh, udah rilis malahan. Udah rilis. Oh, udah rilis, terus berarti tinggal Di semua platform. platform digital ya. Publisher-nya siapa? Publisher-nya siapa Pak ya? Bene siapa, takutnya siapa? Apa jualan sendiri di Loaan? Kan enggak tuh. Enggak. The Major. Kalau nggak salah, The Major ya? The Major. Aku kurang paham Pak. Jenenge. Kamu tuh 100% mirip sama drummernya Wizkid. Masa? Gak mudengan. Hebat saya. Ya. Bukan nggak mudengan, bukan. nggak mau tahu. Yes. Aku tuh nggak suka. Nggak penting kan? Bukan nggak penting, tapi apa ya? Aku tuh nggak mau ke distrak konsentrasiku sama produksi lagu, produksi musik. Aku pokoknya konsenku tuh cuma hanya untuk musik, Pak. Itu laki-laki Pak. Enak kan? Jantan banget. Keren kan? Itu laki-laki. What the fuck? Fokus satu aja. Katanya Ozzy, what the fuck? Who's the fuck is Justin Bieber? Kata Ozzy gitu. Ozzy Osbourne. Ozzy. Almarhum. Iya. Al-Fatihah. Mugi-mugi mau swarga nggih. Mboten sakit Pak. Lho Ozzy ngoten niku Pak. Tapi dia tuh luar biasa loh Ozzy. Kok kayak malaikat? Enggak, Ozzy itu jasanya luar biasa loh. Dia tuh mengumpulkan semua Saat-saat band terakhir ya? bukan saat-saat terakhir, dia sering bikin Ozzy Festival, bikin gitu. acara-acara gitu sering dia. Kalau sekarang tuh kayak misalkan kayak Hammersonic atau misalkan Lox Labor, misalkan kayak gitu loh. Iya. Ozzy itu sering bikin ngumpulin acara metal. Baru yang aku lihat terakhir itu tuh ngumpulin Semua dikumpulin. orang-orang legend foto bareng gitu. Kok ngerti meninggal ya? Keren ya itu orang. Iya. Dia juga bilang ini yang terakhir, kan audiensnya semua nangis tuh. Segitu banyak penonton nangis semua tuh. Dian. Ozzy berpisah. Memang dia Prince of Darkness banget sih. Iya sih. Ya, Ozzy the best Ozzy. Aku yang ngeliat lihat artis-artis nganterin sampai ke, kan dikuburnya di Inggris kan. Nah, ngelayatnya sampai ke Inggris kan. Itu aku yang kok sempet aku Ozzy the best. Besar memang. Ya. Iya. Keren Ozzy sih. Jangan sedih gitu dong Pak. Aku pilek Pak. Terus ada yang mau sampaikan lagi nggak? Gue mau tanya nih. Berarti nanya ini nggak masalah apa? Masalah kayak Apa? apa itu? Itu ininya nggak kelihatan. Coba lu bacain, gue nggak tuh. Band Rodinda. Ceritain dong, band Rodinda. Rodinda, kok sampai ngerti? Itu kan ada founder. Foundernya kan ada di situ. Oh iya, aku tuh sempet gabung ya. Dagelan banget ya. Jelas-jelas ada founder di situ. Lali masalahnya, tahun 2014 aku tuh... Itu setelah Power Slave. Iya, setelah Power Slave. Rodinda. 2014 itu aku masuk bikin band. Jadi digawangi sama anaknya Bu Megawati, Mas Prananda Prabowo, itu dia main bass kan. Itu putranya Megawati. Bu Mega, Oh, anak nomor 2. oh dia basis. Basis. Wow, Iron Maiden banget. Ngeri. Koleksi ini Dian. Ya, Wah, dia ngefans sama Medan. Iron Maiden edan lah pokoknya. Coba kenalin, karena gue main di Medan juga. Bang. Ya. Iya. Wah. Nggak boleh sendiri di podcast. Tokol dewe rono lah. Gue dapet nomor dari lu gitu ya. Jadi aku ketemu sama Mas Prananda itu bikin band ya cerita singkatnya nyomotin kita lah. Sing ngedram aku akhirnya sing main gitar si Utok Londalo. So sempat di Rodinda. Ya sama aku. Utok terus yang main bass Mas Prananda. Terus ada double gitar kan? Gitar duanya Ruli Rocks. Oh, Roli. Ruli Wortikan yang sekarang sama Rocks. Itu double gitarnya.
Udah. Penyanyinya, Vokalisnya? vokalisnya anak Depok. Iis namanya. Sampai sekarang? Nggak jelas juga. Karena si bos sibuk berpolitik, Pak. Iya. Ya resikonya kalau main band sama plat merah gitu, Pak. Ya. Ya, toh. Sempat 2 album tuh bikin. English version atau Indonesia? Indonesia, album rock sama album pop jazz. Itu semua liriknya puisi Bung Karno. Iya. Keren ya. Bisa didengerin di mana? Nyadurnya dari puisi-puisi Bung Karno terus diambil dijadikan Ini lirik. sejarah dan fakta ini. Kalau kita mau dengarkan gimana? Supaya sobat ngorok Ada video klipnya ada. Oh ya? Ada di YouTube banyak sih. Rodinda tulisannya Rodinda biasa. Rodinda biasa. Rodinda nggak pakai H, Rodinda. Enggak. Oh, itu sobat Pakai ngorok H bisa. jadinya tang ada. Oke. Bahaya, Pak. Lewat. Jadi sobat ngorok mau bisa lihat tuh. Yang penuh mau tahu ini kok ada band yang kebetulan digawangi sama salah satu cucunya Bung Karno ya. Ya. Ya Bung Karno, terus liriknya tentang puisinya Bung Karno. Ya, semuanya. Yang cinta Bung Karno boleh cek tuh di sana tuh. Rodinda. Rodinda. Bandnya nama Rodinda. Tapi kalau lihat dari personalnya ngeri-ngeri loh. Ada Uto, ada Ruli. 2014 sampai 2019 5 tahun. datang COVID, buyar dewe-dewe. Bukan buyar sih maksudnya ya, Ya. nggak aktif lagi udah. Terus nggak ada kabar, nggak ada yang narik lagi, nggak ada karena si Mas Pran. Mas Prananda sibuk politik. yes. Itu dari anak cucu Bung Karno, dari anaknya siapa? Bu Mega. Suami pertama Oh, semua. sebelum Pak Taufik ya Mas. Oh, iya. Siapa sih jenengnya udah. Ya sudah lah itulah. Oke. Yang angkatan udara itu kalau nggak salah. Iya angkatan udara. Penerbang. Lu ngamatin perjalanan musik gak sih dengan ini polemik kasus-kasus apa itu? Lu ngamatin nggak? Atau lu cuman gitu aja, Apa cuek aja udah. cuek aja. Coba aja. Berarti lu nggak ikutin tentang royalti, tentang kasus apa, gimmick-gimmicknya anak band sekarang. Sekelebatan doang. Karena gue Lu nggak tidak mau tahu gitu ya, antusias gitu untuk tahu nggak deh. Cuman lu justru lah. ya Lebih kayak gitu ya. lebih sama. Lu paham lah. Ya, karena kita sama men. Oke men, terus men. Bosan. Kesel lah mobil terus Pak. Ini Untung. ya, bandnya ya. Mas Wedi. Mas Wedi ini. Yes itu. Anda masih gondrong waktu itu. Loh saya kan cek gondrong Pak. Ini lebih ke cepat ngehe sih. Dulu sempat panjang seberapa rambut? Dulu, waduh. Kalau zaman Kalau aku sih sempat pantatku serambut pernah. podo Pak. Jembut astagfirullah. Maksudku Ada Gus loh. kepegang maksudku. Ada Gus tuh. Maksudnya narik skok ini loh Pak. Paham kan? Narik skok ini. Berarti seberapa kan paham Ya, bisa aja. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ngomong. Ini lihat dari mukanya diem tapi kemproy polisi ya. Kelihatannya diem tapi bosok ya. Hangat tawa lu Pak. Putra 3 ya. Putra 2, putri 1. Putri satu. Paling kecil putri ya. SMA. Oh sudah SMA. Yang putri kelas 3. Wah berarti yang besar udah kerja dong. Yang Pertama. pertama tingkat akhir di IPDN, yang nomor 2 tingkat akhir juga di Taruna Akademi Angkatan Laut. Wih, iya soalnya kan kakeknya angkatan darat kan. Tunggu, paling tua usia berapa putranya? 23. 23 sudah akhirnya ya. Iya. Mau masuk 23 kalau nggak salah. Hah? 23, iya. 24 dong Pak, semester akhir kan? Dia apa jadinya? Kecepatan ya? Oh ya. Oh, 23 sorry. 23 yang nomor 2, 21. yang kecil udah SMA kok ya. SMA kelas 3. Oh.
Ya semoga anak-anak kita bisa kelak jadi Amin, anak amin. yang hidayah soleh, berguna buat orang Amin. Itu yang tuanya, penting, Pak. Itu yang penting. agamanya, negaranya ya. Ya. Bisa menjaga semuanya lebih baik lah. Betul. Jadi yang lebih baik-baik. Karena generasi kita yang besok depan ini kan kita nggak tahu seperti apa. Yes. Apalagi politik negara ini kayak gini kan. Betul, Pak. Betul. Semoga cucu-cucu kita besok kelak kalau panjang umur kita juga diberikan kemudahan ya. Amin, 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 amin. Aku kayak Ustadz istri kan. Masih ada turunan. Turunan manusia. Kalau aku hangat ya, Pak. Nah, serius. Serius banget. Kamu harusnya duduk sebelah sini. Pak, aku pacar lagi loro. Enggak, Pak. Enggak. Memang ya, kalau semua yang duduk di pojok situ memang Pak. Pak, gue. Sama favorit siapa? Drummer favoritnya? Ah, Indonesia apa luar? ya luar Indonesia. Indonesia. Siapa lu siapa? Indonesia aku sediluntungan, Pak. Aku nggak ada drummer rock, nggak ada yang suka. Oh nggak suka drummer rock? Nggak. Suka drummer jazz, Yes. funk gitu ya. Ya. Tapi sempat main rock nggak? Itu bosen loh. Maksudnya aku capek, Oke. kesel aku. Tapi memang Lelah. memang Boh nyawaku, boh apaku kalau suruh main rock ya udah langsung jadi gitu aja. karena sukanya bukan rock tadi awalnya tadi ya. Mungkin musik basicnya memang bukan drummer rock ya. Ya, tapi Karena lingkungan jadi main jadi. lingkungan terus hearingku juga banyak rock juga sebenarnya nggak. Ya sama sih, aku ngeliat ini ingat Budi Haryono ngomong juga, Kang Budi itu juga ngomong, ya karena dia semua bukan drummer rock, tapi karena lingkungannya kayak gitu, jadi harus itu. Soalnya narsumnya nih nggak bisa kena AC, besok. Nanti sakit sumeng. Kademen, Pak. Itu loh, Mak. Itu loh yang suka ganggu memang. Yang bokso ambil. Beri. Simbah. Keton. Kalau drummer luar siapa? Drummer luar. Nah, kalau drummer luar aku suka yang rock. Oh iya. Ya. Kalau Indonesia lah. Pakaian gaya nih, Indonesia itu. Enak dianya. Lu berarti benci loh sama aku. Hah? Enggak terlalu gaya juga. Enggak, karena aku nggak klaim aku drummer rock. Aku bukan drummer rock. Serius, aku orang yang suka drum. Tapi serius, aku tuh sukanya dulu soul funk. Nah, itu sudah. Aku tuh sukanya main soul funk. Udah seleranya udah sambil. Karena kebetulan di situ lagi in-nya rock, ya aku masuk jadi ke rock. Persis. Gila itu. Kalau luar siapa jadinya? Contohnya? Luar itu aku. Rock siapa? Siapa? Kalau ini di luar rock siapa? Kalau rock siapa? Kalau rock, wah rock banyak ini. salah satunya lah. Salah satu ya. Karena di sana banyak banget drummer bagus dan berkarakter. Iya itu rock tuh di luar tuh kayak gitu berkarakter gitu. Maksudnya, aduh enek. Drummer iki kayak Dave Abruce, Desa Bruce. drummer Pearl Jam. Iya, Itu aku suka, ya kan? Itu drummer funk itu. Makanya. Terus kayak Berjam ngempet mainnya. touchingnya Dave Grohl aku juga suka touchnya ya. Iya. Touchingnya tuh gila jeru banget tuh touchingnya Dave Grohl tuh. Kalau dia main tak itu dan kerasa banget ya bajingan Dave Grohl. Beda karo Steven Taylor Hawkins ya. Oke. Taylor Hawkins tuh kayak capek gitu. Cuman dia pinter ngisi Taylor Hawkins. Foo Fighter. Aku Almarhum. balik sama kamu. Aku justru suka Taylor Hawkins. Karena lebih variatif. Ya, Dave makanya, pinter Grohl ngisi dia. itu Dave Grohl tuh mbahnya grunge. Jadi kalau main tuh wah, Betul. Makanya dia kin banget. aku suka touchingnya dia. Iya, kin. Touchnya. Dia kalau main kan sampai bener-bener Betul. drum itu diperkosa bener. Betul. Tapi kalau Taylor Hawkins lebih ke teknik. Taylor Hawkins tuh Karena- isiannya ini manis banget. Iya. Bajingan. Sejak dia di Alanis Morissette tuh, Dia Alanis tuh kerennya ya Allah. Nggak kuat aku. Lihat sama ya. lihat Taylor Hawkins main lagu sesimpel itu ya dibikin asik kalau. Bajingan Taylor Hawkins. Makanya waktu si Police Reunion main di Amerika itu, terus ada jumpa pers, jumpa sama audiens, sama mau tanya apa, waktu di ini si sama
drummernya Police tuh siapa? Stuart Copeland. Stefan. Ya ngomong tanya jawab sama itu, ada salah satu orang tanya, oh mana ya gini, terus bilang, kamu nggak usah tanya macam-macam, aku tahu kamu drummer Foo Fighter gitu. Wih. Taylor Hopkins yang nanya, keren banget. Ya. Keren. Tapi dia seorang Taylor Hopkins, dia mengakui Stuart Copeland itu nggak ada orang punya karakter kayak gitu. Bayangin reggae, rock and roll sama fusion dijadiin satu. Iya. Ada rock and rollnya di situ, ada reggae-nya segala macam. Aku lebih nggak suka yang lebih kayak robot tuh nggak suka aku. Iya. Malah Ya kalau metal sekarang itu ya kayak blasting gitu. Iya. Itu Gen Z yang main, Pak. Iya sih. Kayak Aku nggak tertarik lah. kalau luar tuh Dennis Chambers bagus. Wah kalau ngono-ngono sing drummer ngono kuwi aduh drummer chops itu juga sekarang kan gila-gila ya. Black People lebih ngeri-ngeri lagi. Ya. Black. Aaron itu juga keren tuh. Aaron tuh main gila, chopnya gila tuh. Soul dia gospel chop tuh gila, ngeri banget Aaron tuh. Terus orangnya gendut nih. Kalau progresifnya Almarhum itu kan? ya Aaron. Progresifnya aku suka si Mike Mangini sama si siapa? Thomas Lang aku suka. Mike gini di Dream Theater aku nggak suka. Aku lebih suka dia di Extreme dulu. Waktu dia di Extreme keren banget. Dia di Annihilator juga enak kok. Annihilator sebelum Extreme jauh. Annihilator. Oh, itu Ini kayak death metal kan? death metal. Dia gila bisa-bisa. Dia kan sampai sekarang di beberapa majalah terkemuka di Amerika pasti termasuk drummer tercepat. Satu menitnya itu berapa ini not Gila. di bass drum tok ya? Berapa notnya? Si Kelis kayak si Panse kayak gitu. Gila. Terus kan hitungan independennya kan kanan kiri berapa-berapanya kan splitnya dia kan luar biasa dia. Iya. Makanya waktu di Dream Theater anak-anak Dream Theater kan terobsesi sama main gini. Sebelumnya sama Porte dengan rock metal gitu, metal biasa, ada main gini yang luar biasa. Makanya si Rudess, Petrucci semua kan kok dapat yang aneh. Jadi langsung wah kepingin keluar semua. Sementara kan orang-orang yang punya file banyak. Iya, betul. Sementara Portnoy bukan mengecilkan Portnoy, bukan apa ya, tapi Portnoy itu kan lebih ya rock metal gitu aja. Memang Dream Theater ya di Portnoy keren. Tapi kalau ada main gini, jadi buat aku pribadi, sorry buat orang yang nggak suka main gini top banget. Wah itu. Banyak drummer bilang, seorang drummer tuh main gini tuh mengangkat Dream Theater jadi beda dari Dream Theater eranya Portnoy. Iya sih. Keren sih kalau itu. Tapi ya kalau drummer luar sih banyak banget sih yang keren. Banyak. Dave Matthews tuh drummernya juga keren banget. Waduh. Iya itu. Ocor seperti apa itu Pak? Ya itu keren banget. Tuh isiannya luar biasa. Isiannya. Jangan band-band 90-an tuh isiannya ngeri-ngeri. Iya, dia bisa beda sendiri tapi ketemu. Iya benar. Ya. Outside. Iya gitu. Nih, outside. Yang sorry, sekali lagi maaf, di Indonesia tuh belum ada orang yang bisa mengemas satu aransemen musik yang drum kemana, bass kemana, gitar kemana, vokal kemana tuh menjadi satu, tetap bisa ketemu, nggak keluar dari vibes-nya nggak keluar, tapi jadi satu bentuk lagu yang luas. Betul. Padahal mereka sumbangsinya dikit-dikit tuh, tapi bisa kemana-mana. Gitu. Benar. Kalau di sini lebih kecenderung kalau nggak lagunya na ya gitarnya gitu. Jadi bikin aransemen itu rata-rata lagu ngikutin aransemen. Bukan aransemen mengikuti cerita lagu, enggak. Rata-rata hampir kayak gitu. Sorry ya, sok tahu gue ya. Ya, tapi begitulah. Lu kalau ngelihat anak-anak sekarang, apa ya ada di lu gitu. Kalau gue pribadi, gue ngeliat anak sekarang hebat, tapi kosong. Iya, kayak rasanya tidak ada gitu. Jadi anak sekarang tuh Skillnya, penuh dengan skill, Yes, betul. tapi soulnya kayak nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau udah menempatkan di bandnya dia segala macam, dia kayak ada rasa terkesan apa ya, kepingin ada nongolnya. Iya, betul. Jadi penempatan, kalau gua ngeliatnya gitu. Sama. Kalau nggak setuju maaf, tapi itu dari kacamata pribadi gua. Setuju, sama. Lu ikut gua mulu dari tadi. Sama. Kalau gitu gua nggak usah ngomong. Dia malas cerita tuh kalau. Narsem malas kamu. Ya, senangnya marah. Bodoh persis lah. Kurang lebih kan kayak gitu lah. Kita anak-anak 90-an kan.
Lo percaya nggak? Gue pertama kali bisa main drum di gereja. Gereja? Di gereja. Ih, keren lah. Gue ngiringin orang main di gereja. Ih, keren. Tapi gue nggak disuruh masuk Kristen sama Pendetanya. pendetanya. Serius. Malah gue sempet tinggal di gereja. Gue nomaden dulu. Nomaden kan di Jakarta. Gue kan Ali Topan anak jahanam gue dulu. Hidup gue di motor, tidur di halte, tidur di kantor polisi, numpang gue besok berjalan lagi. Hidup gue ke aspal dulu. Kan jaket jeans, rangsel naik motor. Gitu. Keren. Ton. Tapi ya jangan sampai anak gue kayak gue. Pasti orang tua kan kepingin jauh anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Betul sekali. Tapi ya gitulah. Anak sekarang itu lebih ke... Anak gue tuh main death metal. Main kenceng-kenceng gitu. Ada yang ikut? Anak gue tuh aduh, kayak balap. Lu main drum kayak balapan gitu. Tapi ya, gue ngerasa nggak ada. So, kalau gue challenge, gue tantang. Coba lu bawain lagu gini bisa nggak? Bisa, tapi nggak enak. Iya, betul. Lo teknik oke, tapi lo begitu ngelakuin, begitu mainin lagu yang nggak enak. Kayak nggak usah jauh-jauh. Lo bisa main, anak gue bisa main death metal, bisa main apa, band segala macam. Bawain Toto, Rosanna, misalkan Rosanna. Dia dapat, tapi rasanya nggak enak. Iya, betul. Gue bilang nggak enak, waduh. Ya karena gitu, anak sekarang tuh kan yang dikejar, khususnya anak metal ya. Anak-anak copnya juga gitu. Gampang deh dapatnya teknik Iya. itu sekarang. Dulu kan susah. Tapi tidak ada soul yang ngenakin lagunya nggak bisa. Enakin lagunya tuh. Kalau kita dulu kan effort banget. Betul sekali itu. Bro, thank you banget ya udah mau hadir di sini ya. Sama-sama. Ini gue juga, aduh, Thank you banget. sangat. Gue sebenarnya sangat- ngulik lu banyak lagi, cuman gue takut karena lu marah-marah terus tadi. Enggak sih, gue ini cuma di mulut aja, nggak sampai ke hati. Asik. Nggak sampai ke hati, tapi bengep-bengep gue biasanya. Nggak sampai di hati, sampai di muka lo. Gue langsung blap, langsung apa. Sobat Ngorok, mati gue langsung. Sobat Ngorok, thank you banget. Terima kasih udah dengerin obrolan yang kalau ada yang kurang-kurang, ada yang apa, mulut-mulut yang kelepasan, ya maklum kita manusia, apalagi zaman rock and roll, zaman glam dulu kayak tahu sendiri kan. Jadi jangan diambil yang jelek-jelek, yang baik-baik diambil. Sekali lagi maaf kalau ada khilafan kata-kata. Thank you banget. Thank you, Sobat Ngorok. Assalamualaikum. Firly, thank you. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi. Agil, di sini, bye. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock.